sempat langka dari pasaran dan membuat harga hewan ini melonjak jauh dari harga normalnya, bahkan sampai 2 kali lipat. Namun, tidak juga mengurangi antusias para penghobis baru maupun lama terhadap hewan unik yang satu ini. Statusnya sebagai hewan terbesar ketiga di dunia di dalam jenisnya, salah satu daya tarik tersendiri hewan ini terus diminati oleh para penghobis di dunianya. Akan kita bahas topik tersebut di episode kali ini. Leweng Listen. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung ke topiknya aja. Seperti penekanan gue sebelumnya, di era normal ini tetap jaga jarak, tetap gunakan masker ketika bepergian kemanapun, ke tempat ramai, tetap cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan Anda, karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau badan kita nggak sehat, kita nggak bisa menikmati semua itu ya. Good job. Sebenarnya Leweng Listen ini tadinya pengen dibikin 2 minggu sekali, cuma banyak permintaan banget di komentar-komentar kita di Leweng Listen episode pertama untuk bikin lagi. Akhirnya kita bikin lagi, dan untuk topik kali ini seperti narasi yang gua sampaikan sebelumnya adalah hewan terbesar ketiga di dunia dalam jenisnya. Dalam hal ini adalah sulcata tortoise dari berbagai sumber ya. Untuk fakta yang pertama, nama ilmiah sendiri dari sulcata tortoise tersebut adalah Centroselys sulcata atau African spurred tortoise. Seperti yang gua sudah bilang sebelumnya, kalau hewan ini besar. Tapi untuk hewan yang pernah gue lihat, si sulcata ini yang paling besar memang di ukuran 80 cm up. Dan di Indonesia hewan terbesar itu yang 80 cm up yang pernah gue lihat itu sudah ada orang yang bisa menghadirkannya kemarin. Mungkin teman-teman di kalangan penghobis juga udah tahu siapa orang tersebut. Dan sulcata ini teman-teman satu-satunya spesies yang ada di dalam jenisnya. Kita tahu sendiri teman-teman, ada spesies dan ada subspesies, dan si sulcata ini adalah satu-satunya spesies tersebut. Tidak ada subspesies lagi. Contoh subspesies adalah kita bisa lihat redfoot, dia punya subspesies kembali seperti cherry head dan seperti yellowfoot juga ya. Pardalis pun sama begitu, ada Pardalis babcocki dan ada Pardalis pardalis. Hanya saja si sulcata ini memang cuma satu-satunya di spesiesnya. Adapun ketika dia mendapatkan kelainan genetik seperti mungkin albino dan ivory, atau mungkin yang kemarin juga gue sempat lihat ada pembahasannya tentang yang blue eyes ya, itu beda pembahasan tersendiri. That's all about morph ya teman-teman. Nice. Jadi pelajaran pertama di kita tentang sulcata, namanya secara ilmiah adalah Centroselys sulcata. Dia adalah hewan terbesar ketiga di dunia, kura-kura darat terbesar di dunia, dan sulcata adalah satu-satunya spesies di jenisnya ya. Untuk daerah penyebarannya kebanyakan di daerah Afrika teman-teman. Habitat aslinya itu di gurun Sahara. Hanya saja walaupun gurun Sahara, mereka bukan pure kura-kura gurun ya teman-teman ya. Karena habitat aslinya di gurun Sahara pun itu di sabananya ya. Jadi masih banyak padang-padang rumputnya, masih banyak kaktus-kaktusnya untuk pakan mereka sehari-hari di habitat aslinya itu ya.
Banyak tersebar selain di Gurun Sahara pun ada di beberapa negara bagian Afrika, ada di Nigeria, ada di Mali, ada di Togo, bahkan sampai ke Sudan ya teman-teman. Untuk makanan utamanya seperti yang udah gua singgung sebelumnya, kalau di habitatnya dia makan rumput-rumputan yang ada di savana. Dan dia makan kaktus-kaktus yang ada di sana. Makanya sampai sekarang pun para penghobis masih menempatkan rumput dan kaktus adalah pakan utama paling baik untuk si sulcata ini, karena sesuai dengan habitatnya. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya mau piara binatang apapun itu, entah itu sulcata, entah itu tempat-tempat yang binatang-binatang yang lainnya, sah-sah saja menerapkan apapun itu, tapi asal jangan terlalu jauh dari standarisasi habitat aslinya ya teman-teman. Yeah man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Untuk ciri-ciri fisik tersendiri, nah untuk ciri-ciri fisik ini nggak lengkap kalau tidak gua bawakan contoh. Dan tetap contohnya pasti ini ya, pasti jenggo ya teman-teman. Karena dia adalah andalan kita di Lubengkuya. Untuk ciri fisiknya teman-teman, yang pertama kita bahas adalah karapas atasnya. Karapas atasnya ini normalnya dia berwarna coklat terang seperti si jenggo ini, atau ada yang coklat gelap juga. Kenapa warna mereka karapasnya seperti ini? Karena di habitatnya mereka gunakan untuk berkamuflase dari predator-predator yang membahayakan nyawa mereka sendiri. Dan di ujung karapasnya ini teman-teman, nah di bawah sini perbatasan antara karapas atas dan plastron bawah ini mempunyai bentuk seperti gerigi-gerigi ya teman-teman. Nah, dan ini juga yang menandakan apakah si sulcata teman-teman yang dipiara itu bertumbuh secara cepat atau tidak, karena pertumbuhannya juga bisa kita lihat dari sisi ini teman-teman. Apakah di bulan ini bertumbuh lebih besar, apakah tidak, itu bisa kita lihat perkembangannya dari ujung-ujung karapasnya ini ya teman-teman. Dan kemudian ciri selanjutnya adalah dia memiliki kulit yang cenderung berwarna kuning seperti ini ya. Menyesuaikan dengan alam tempat tinggalnya juga tadi, dan menyesuaikan dengan bentuk warna si karapasnya tersebut. Oke teman-teman, untuk ciri yang selanjutnya, kalau menurut gua teman-teman, ciri inilah yang membuat si sulcata ini menjadi begitu epic ya di kalangan para penghobis maupun yang udah senior maupun itu yang baru seperti kita ya. Ciri fisik yang paling membuat gua wow gitu ya sama sulcata adalah di kakinya itu terdapat sisik-sisik yang tebal, besar, dan terlihat kekar teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sisik-sisiknya mirip banget sama hewan purba teman-teman. Inilah salah satu ciri fisik yang membuat gua sendiri waktu itu beli jenggo gitu kan. Dan untuk di bagian belakangnya pun dia mempunyai sisik-sisik yang menonjol keluar, baik itu mulai dari yang baby sampai yang sudah dewasa ya. Ini ada dua di sini, di belakang sini teman-teman. Kuku bagian depan yang normal itu wajib ada 5, yang belakang ada 4. Oke teman-teman, jadi kalau memang misalkan teman-teman mau beli si sulcata ini, pastikan anatomi tubuhnya lengkap ya, dari mulai ya kuku tadi, ciri fisik si sisik-sisiknya tadi tebal lengkap gitu ya teman-teman. Si karapasnya sendiri nggak belah, nggak pecah. Kemudian teman-teman, untuk ciri fisik antara jantan dan betina, visualnya teman-teman tidak bisa kita lihat di ukuran segini. Karena
jantan dan betina bisa dibedakan minimal di ukuran panjang plastronnya yang 30 cm, teman-teman. Kalau memang sudah di ukuran segitu, barulah kita bisa membedakan mana jantan, mana betina. Tapi karena ini leuweung listen, maka akan kita bahas walaupun contoh hanya jenggo ya teman-teman. Plastron bawah jantan akan cenderung mencekung ke dalam, teman-teman. Gunanya apa? Gunanya untuk melangsungkan perkawinan dengan si betinanya nanti. Dan plastron betina itu akan cenderung datar aja kayak begini. Kenapa tidak bisa dibedakan dari umur segini? Karena sama aja, mau yang jantan mau yang betina belum bisa dibedain, semuanya datar. Dan yang kedua, perbedaan ciri fisik antara jantan dan betina adalah ada di ekornya, teman-teman. Ekor jantan itu cenderung lebih panjang daripada ekor si betina itu sendiri. Sama, di ukuran segini juga belum bisa ditentuin. Kemudian di ujung plastron belakangnya si betina cenderung yang ini ya, yang belah ini. Kalau betina itu cirinya cenderung membentuk huruf U dan si jantan cenderung melebar samping ya, teman-teman. Dan untuk ciri di depannya, si jantan itu memiliki tanduk di sininya untuk mempertahankan daerah teritorialnya dan untuk nanti ketika dia memperebutkan betina di masa kawinnya, teman-teman. Jadi itu untuk ciri-ciri fisik dasar. Kita bisa lihat dia punya sisik-sisik yang kekar, yang lebar di sini. Dia punya taji 2 di sini, teman-teman. Karapasnya seperti ini yang normal. Adapun nanti kalau misalnya warna-warna lain yang lain seperti gua singgung di awal, that's all about morph ya. Ini kita bahas yang normal-normal aja dulu. Untuk ciri fisik mungkin sekitar itu, karena mereka berwarna seperti ini untuk menyesuaikan alam dan habitat asli tempat mereka tinggal, teman-teman sekalian. A few moments later. Karakteristik si sulcata ini, teman-teman ya, ini juga mungkin yang membuat para penghobis baru berani ambil dia. Tapi kalau gue lebih nyaranin jangan, kalau kalian memang baru pertama kali beli, jangan contoh kita lah, karena pada saat itu kita nggak tahu ya. Kalian belilah dulu kura-kura forest, jenis spesies forest lah, hutan lah, karena karakteristik mereka itu sangat teritori, teman-teman, sangat agresif. Contoh begini aja, karena kita belum bisa membedakan di leuweung kuya ini mana sulcata jantan mana betina karena semuanya masih kecil-kecil. Contoh begini saja, gua ambil contoh 2. Ketika gua kasih makan gitu kan, si yang A ini mau makan duluan pasti ngehalangin makanan yang si B-nya, dan yang si B ini harus muter agak jauh lagi untuk mendapatkan makanannya. Itu adalah salah satu ciri teritorial mereka, karakteristik teritorial mereka, teman-teman. Selain itu, ketika nanti mereka sudah dewasa, ketika entah itu masuk musim kawin, entah itu tidak, mereka cenderung kalau jantan ketemu jantan pasti akan sering berantem, teman-teman. Karena gue beberapa kali pun ke main di sini ya, di daerah sini, ke tempat-tempat temen gue, walaupun nggak musim kawin, kalau memang di tempat itu jantannya ada lebih dari satu, pasti mereka selalu berantem. Dan gue tanya ke mereka yang sudah miara lebih lama dari gue, yaitu karena karakteristik teritorialnya, bukan cuma untuk memperebutkan betina, tapi kadang untuk memperebutkan makanan dan tempat yang dianggap adalah kekuasaan dia pun mereka akan selalu berantem ya, teman-teman. Untuk karakteristiknya mereka memang seagresif itu, makanya kadang-kadang kalaupun kita kalau kalian punya beberapa jenis tortoise yang berbeda, ketika ngasih makannya sama, pasti sulcata ini paling rakus, teman-teman. Ya karena karakteristik
keagresifan mereka tersebut. Bahkan dari Aldabra yang nomor 2 terbesar di dunia pun makannya lebih rakus sulcata. Karena gue pernah ngeliat temen gue ada yang punya Aldabra 9 sampai 10 cm dengan dibandingkan sulcata yang baru 7 cm pun makannya dan keagresifannya berbeda jauh teman-teman. Aldabra cenderung lebih pasif ya teman-teman. Untuk ciri yang baby sendiri teman-teman, karena dia masih tergolong hewan reptil, ketika mereka rata-rata nih ya yang kita sudah alami ya di jenggo maupun di baby-baby yang ada di kita yang lainnya, ketika mereka di ukuran 4,5 sampai 6 cm, mereka tetap akan mengalami shading teman-teman. Mereka akan tetap mengalami ganti kulit. Nah contohnya si tin lain yang satu ini nih yang kita punya, dia lagi shading nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kulit leher sebelah kirinya itu ada perbedaan warna ya, putih sama yang atasnya agak coklat tua, agak hitam ya, karena mereka juga mengalami shading ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman sekalian baru beli mengalami hal yang seperti ini. Mereka nggak sakit ya teman-teman. Ingat mereka itu termasuk reptil dan mereka juga pasti mengalami yang namanya shading teman-teman. Lanjut untuk pembahasan kita yang selanjutnya adalah reproduksi mereka. Di alamnya sendiri teman-teman, di habitat aslinya mereka akan bereproduksi di usia mereka ke 8 tahun dengan panjang plastron minimal 50 cm. Nah, akan berbeda halnya dengan yang tinggal di captivity. Karena yang tinggal di captivity itu cenderung lebih tepat dalam hal bereproduksi. Di umur 5 sampai 6 tahun mereka sudah bisa bereproduksi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di alamnya mereka makan mungkin tidak bisa tercukupi untuk kesehariannya, dan nutrisi juga belum tentu terpenuhi dalam kesehariannya. Cuma kalau memang sudah misalkan di captivity atau di keep sama seseorang, makannya sudah pasti dijamin, suhu kandang segala macam, luas kandang sudah dijamin juga, dan nutrisi juga sudah dijamin, itu cenderung mereka tumbuh akan lebih cepat dibandingkan di alamnya mereka sendiri teman-teman. Rata-rata telur yang si betina hasilkan itu antara 12 sampai 20 lebih telur teman-teman, yang sudah pengalaman kita lihat di teman-teman kita yang ada di daerah sini yang udah punya indukannya ya. Walaupun mereka cuma punya indukan 2 atau 3 ekor teman-teman, cuma rata-rata di angka segitu 12 sampai 20-an mereka. Dan kadang mereka pun bertelur tidak cuma satu clutch ya teman-teman. Dalam 1 tahun itu bisa 2 sampai 3 kali bertelur untuk si betinanya sendiri. Dan fakta uniknya, betina walaupun nggak ada jantan akan tetap bertelur teman-teman. Akan tetapi telurnya itu pasti infertil dan tidak akan bisa menghasilkan baby sulcata. Untuk sistem reproduksinya sendiri, mereka akan mengalami perkawinan secara alami teman-teman, baik itu di habitatnya maupun itu mereka yang sudah di captivity ya. Karena sampai saat ini kita belum pernah tahu ada yang ngawin suntik sulcata ya, belum pernah tahu. Cuma kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sudah pernah tahu, bisa sharing-sharing ke kita sendiri ya teman-teman. Dan untuk semua sumber-sumber yang kita sampaikan saat ini di Leweng Listen pasti akan selalu kita bagikan nanti di deskripsi video bawah ya teman-teman, dan akan kita sharing juga nanti di Instagram kita @lewengkuya. Makanya teman-teman yang belum follow, buru-buru follow buat nambah-nambah pengetahuan.
Karena teman-teman, kita kadang-kadang lebih baik menonton dan mendengar daripada membaca. Oke teman-teman, untuk pelajaran kali ini kita mendapatkan beberapa rangkuman bahwasanya pertama, sulcata ternyata bukan pure kura-kura gurun. Walaupun tinggal di habitat aslinya adalah di gurun Sahara, mereka tinggal di daerah sabananya ya teman-teman. Size terbesar mereka yang pernah saya tahu adalah panjang plastronnya 80 cm teman-teman, dan mereka adalah jenis ketiga ketiga terbesar di dunia dalam jenis kura-kura darat ya teman-teman. Untuk daerah penyebarannya, habitatnya tadi di gurun Sahara, di daerah Afrika sana. Dan untuk makanannya utamanya analah rumput dan kaktus teman-teman. Ciri fisiknya seperti yang saya katakan tadi. Untuk anatomi tubuhnya sendiri, kuku depan normalnya 5 dan yang belakang adalah 4. Karapasnya berwarna coklat terang sampai ke coklat gelap. Plastron antara jantan dan betina dapat dibedakan ketika mereka ada di ukuran panjang plastronnya 30 cm up. Plastron jantan akan cenderung lebih cekung ke dalam dan betina akan datar-datar saja teman-teman. Mereka memiliki karakteristik yang agresif teman-teman, tapi tetap nggak membahayakan ya bagi manusia dan bagi anak-anak kita, karena mereka kalau misalnya ketemu manusia mereka cenderung menghindar sebenarnya ya teman-teman. Karakternya yang agresif itu ditunjukkan bukan hanya ketika mereka memasuki musim kawin, tapi dalam keseharian mereka juga. Mereka senang menjelajah. Kalau memang misalkan di tempat itu ada jantan lebih satu, pasti mereka berkelahi, entah itu untuk mempertahankan daerah teritorialnya ataupun untuk mempertahankan makanan-makanan yang ada di daerah yang mereka anggap teritorialnya itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum gua tutup Leuweung Listen episode 2 kali ini, nggak berhenti-berhenti gua ngajak ke teman-teman untuk selalu like video kita, sharing ke semua medsos kalian. Apabila memang informasi-informasi dasar ini cukup membantu kalian untuk mengetahui kurang lebihnya tentang si sulcata ini. Dan jangan lupa ajak juga teman-teman kalian untuk mendukung channel kita dengan mensubscribe tombol di channel kita teman-teman, agar kedepannya nanti kita punya rencana menghadirkan narasumber langsung untuk Leuweung Listen teman-teman. Jadi kalau kali ini kita baru bisa membahas Leuweung Listen dari sumber-sumber yang sudah gua rangkum, kedepannya nanti akan kita hadirkan lagi narasumber-narasumber yang terpercaya bisa membahas tentang tortoise. Ya senior-senior kita udah banyak sekarang teman-teman. Oke, mungkin cukup itu dan salam sejahtera.